Halo teman-teman semuanya yang ingin mencoba 3D printing. Di sini di video ini saya akan men-share pengalaman saya selama menggunakan 3D printer. Saya menggunakan 3D printer ini sudah kurang lebih sekitaran 2 tahun lah. Saya ingin men-share pengalaman saya selama menggunakan 3D printer dan juga mungkin kendala-kendala yang pernah saya hadapi sebagai pemula dalam menggunakan 3D printer. Di sini saya tidak memberikan tutorial ya, saya hanya memberikan pengalaman saya saja untuk men-share, mungkin saja bisa menjadi pertimbangan teman-teman sekalian dalam mencoba 3D printing ataupun juga menjadi masukan untuk teman-teman dalam mempelajari 3D printing ini. Nah, kembali lagi saya tidak memberikan tutorial, jadi bisa saja yang saya utarakan itu mungkin saja ada kesalahan menurut teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan, mohon diberikan komentar atau apalah untuk bahan diskusi kita bareng-bareng ya. Di sini saya sebagai pemula tidak memberikan tutorial yang sudah pasti benar. Ini hanya sharing tentang pengalaman saya yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam memahami 3D printing. Nah, pada video pertama ini kita akan membahas mengenai jenis printer. Jadi anggap saja kita itu saya akan men-share pengalaman saya dalam memilih 3D printer. Ya, kalau untuk pemula, saya waktu itu saya pemula, ada beberapa pertimbangan saya dalam memilih 3D printer. Karena 3D printer ini yang umum yang digunakan ada dari resin, ya, jadi 3D printing menggunakan resin, dan juga 3D printer menggunakan 3D printer yang kita kenal dengan FDM. Nah, di sini ada perbedaan, baik harga, kualitas, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini saya menceritakan pengalaman saya dalam mempertimbangkan manakah yang harus saya pilih, apakah menggunakan resin ataupun juga menggunakan FDM, ya, printer FDM. Nah, pada akhirnya saya memilih menggunakan printer FDM karena ada beberapa pertimbangan, terutama dari bahan, dari harga dan lain sebagainya. Ya, kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, kalau printer, pada saat saya memilih antara printer resin dan juga printer FDM, itu selisih harganya beda-beda tipis. Ya. Hanya saya punya printer yang waktu itu saya pilih adalah Kingron KP3S. Ini adalah printer FDM. Jadi saya pilihnya printer FDM dibandingkan printer resin. Karena saya anggap setelah saya searching, printer FDM ini sangat bagus untuk pemula. Jadi kalau resin saya nggak, bagi saya sendiri waktu itu saya juga nggak merekomendasikan untuk pemula kalau resin ya. Jadi printer ini ada yang resin itu bahannya cair ya, bahannya cairan nanti dibentuk jadilah objek. Tapi kalau FDM dia menggunakan kayak seperti plastik lah istilahnya. Nah, ini contohnya. Ini nama bahannya plak ya. Bahan plak ini digunakan oleh printer FDM. Jadi kalau printer FDM dia akan masukkan gulungan plastik ini ya. Kalau bukan plastik juga sih, tapi kita lebih mudah memahaminya ya plastik ya, karena bahan untuk FDM ini banyak. Ada pla plus, ada silk pla, dan juga masih banyak yang lain. Nah, nanti kita bahas tentang FDM. Saya bahas dulu kenapa saya tidak memilih printer resin. Ya. Printer resin ada kelebihannya dulu. Ya. Kelebihannya yang pasti adalah karena dia bentuknya cairan, dia akan menghasilkan hasil yang sangat detail sekali pada saat kita mencetak. Nah, ini contohnya. Ini adalah figur, ya, ini figur orang. Agak nggak bisa di zoom ya, agak pecah gambarnya. Tapi figur ini kan figur orang. Ini saya nggak punya mesin resinnya, jadi ini saya beli ya di marketplace. Ini figur orang, detailnya itu sampai dapat, sampai ke telinga, jarinya juga bisa dapat. Ya, sangat detail sekali kalau menggunakan resin. Nah, sedangkan kalau FDM ini nggak sampai sedetail ini dia. Nah, saya jelaskan kenapa dia bisa nggak sedetail itu. Anggap saja seperti ini. Kalau FDM dia menggunakan plastik bahan seperti ini yang dipanaskan. Jadi ini nanti dipanaskan
Jadi nanti setelah panas barulah dibentuk menjadi suatu objek. Nah, karena dipanaskan menjadi suatu objek, jadi bentuknya kayak misalkan kita mau buat huruf seperti ini. Ya, ini gambar sketsanya. Nah, nanti untuk membentuknya dia akan membentuknya seperti ini, diisinya ya sesuai objeknya tadi. Terus sampai dengan penuh. Nah, jadilah nanti bentuknya objeknya sampai dapat huruf Y-nya. Nah, kayak ini. Nah, nanti di sini diisi juga. Nah, di sini lalu ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Barulah berbentuk huruf, ya, berbentuk objek yang mau kita minta. Nah, bayangkan saja kalau printer FDM, tintanya, istilahnya kita main tinta ya, plastiknya. Kita buat seperti ini. Ini namanya layer pertama. Lalu dia akan kembali lagi ke poin awalnya, lalu kita jalankan lagi seperti ini. Nah, ini layer kedua. Lalu masuk layer ketiga dan seterusnya. Kalau kita lihat, ini kayak spidol. Jadi kalau FDM itu kayak spidol, satu layer itu segini. Nah, tapi kalau menggunakan printer resin, dia nggak kayak spidol. Anggap saja kualitasnya seperti pena. Jadi lebih tipis lagi. Sangat tipis sekali. Jadi nggak setebal spidol. Jadi bandingkan saja spidol sama pena. Nah, printer FDM itu tebal, makanya dia nggak bisa detail. Ini anggap saja kalau kita zoom, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini layer pertama, layer kedua, layer ketiga, dan seterusnya. Nah, bentuknya kalau kita zoom jadi kayak agak bergerigi lah istilahnya ya. Kalau kita pegang, kita sentuh pakai kuku atau semacamnya. Tapi kalau resin, dia benar-benar tipis sekali. Dibandingkan dengan ini, nah tipis sekali. Jadi hampir kelihatan rata. Ya. Sangat tipis sekali per layernya. Jadi bandingkan saja, kalau FDM layernya tebal seperti ini, kalau resin anggap saja tipisnya seperti ini. Nah, beda kan? Ini satu layer bagi resin. Jadi sangat detail sekali. Ya. Nah, itulah kelebihannya. Dan dari harga produknya itu nggak terlalu berbeda jauh. Makanya itu jadi pertimbangan saya pada saat memilih apakah mau ambil resin atau FDM. Di mana resin mendapatkan produk yang sangat detail. FDM nggak bisa sedetail resin. Nah, itu kelebihan dari resin. Tapi ada kelemahannya juga dari resin tadi. Kalau bahan resin, ya pada saat kita selesai kita membuat suatu produk, itu nggak bisa kita langsung sentuh. Jadi kalau bahan resin, kita harus menggunakan sarung tangan. Dan kita baru bisa sentuh produknya dan tidak bisa langsung kita pajang. Harus kita bersihkan dulu bekas-bekas resinnya, dicuci dulu. Dicucinya pakai alkohol, istilahnya isopropil. Ya, setahu saya pakai isopropil. Jadi kalau nanti ada salah bisa tulis di kolom komentar ya. Karena saya nggak punya resin, saya belum pernah punya pengalaman resin. Ini hanya pertimbangan saya dengan menonton video-video orang lain dan juga saya searching di internet terkait dengan produk resin tadi. Jadi produknya nggak bisa langsung kita sentuh, harus kita bersihkan dulu resinnya pakai isopropil atau alkohol atau sejenisnya lah. Setelah itu harus kita keringkan dulu, ya ada mesinnya nanti dikeringkan. Setelah dikeringkan itu istilahnya dikeringkan itu dihangatkan. Setelah dihangatkan barulah produknya selesai. Jadi resinnya itu harus dirontokin dulu sisa-sisa resinnya. Jadi butuh proses yang cukup lama dan yang saya buat pertimbangan saya jadi sulit untuk resin bagi pemula ya karena persiapannya cukup banyak, terutama ya menggunakan sarung tangan, mungkin iritasi ya kalau nggak pakai sarung tangan saya kurang tahu juga, iritasi atau apa semacamnya dan harus kita cuci dulu dan lain sebagainya. Berbeda dengan FDM, kalau produknya sudah selesai, jadi sudah selesai di print itu bisa langsung kita sentuh, bisa kita langsung pajang dan lainnya, jadi nggak perlu repot lagi. Nah, itulah kelebihan dari FDM walaupun tidak sedetail dengan resin. Lalu saya juga belajar dari pengalaman teman saya yang punya resin. Dia pernah membuat suatu produk yang tipis ya. Nah, karena dia tipis, resin ini mudah pecah ya kalau untuk bahan yang tipis. Tapi kalau FDM dia masih lebih kuat dibandingkan dengan resin. Itu pengalaman teman saya ya yang punya resin. Balik lagi saya nggak bilang
saya punya resin, saya bilang nggak bagus, nggak, karena setiap produk ada kelemahan sama kelebihannya masing-masing. Jadi kalau untuk yang bahannya tipis sekali, itu agak rentan kalau resin, mudah pecah atau mudah retak atau semacamnya. Ya, tapi kalau FDM lebih kuat. Tapi ya kembali lagi, FDM ini punya banyak juga jenis-jenis bahannya. Ada yang kualitasnya bagus sampai dengan kualitasnya yang rendah, tergantung bahan yang digunakan. Nah, jadi dengan pertimbangan itu, maka saya ke printer FDM. Makanya saya pilih Kingron KP3S. Nah, dimana kalau mau lihat unboxingnya juga sedikit reviewnya ada di video saya di channel. Ya, bisa disimak. Nah, jadi pada intinya saya lebih merekomendasikan kalau untuk yang baru mencoba seperti saya, baru mencoba untuk 3D printing, lebih saya rekomendasikan pilih yang FDM saja karena tidak rumit ya. Tinggal kita masukkan istilahnya bahannya, ini filamennya, bahan 3D printing untuk FDM ini filamen. Tinggal masukkan filamennya, lalu tinggal ngeprint saja. Nah, jadi nggak serumit dengan resin karena resin juga cairan. Kalau kita mau coba-coba untuk pertama kali, kita nggak terlalu butuh banyak filamen, bisa kita gunakan yang sedikit saja langsung dicoba. Tetapi bandingkan kalau resin yang bentuknya cairan, kita mau cetak sedikit saja, cairannya itu kayak harus kita masukin berapa mili ya, nggak bisa kita mau nyetak tapi cairannya kita isi sedikit, nggak bisa. Makanya kalau untuk coba-coba ya bagusnya kita coba dengan FDM, cari pengalaman di FDM dulu agar bisa memahami bagaimana pola kerja dari 3D printing ini. Karena banyak yang perlu kita pelajari dalam 3D printing, bukan hanya mencetak saja, kita harus juga mengoperasikan program yang dibutuhkan dalam 3D printing. Nah, kita berbicara terkait bahan juga, karena bahan ini juga jadi pertimbangan saya dalam memilih printernya. Ya, kalau resin karena bahannya cairan, untuk membuat satu objek ya sama seperti kita ada mangkok, kita isi cairan ya harus ada minimal takarannya baru bisa buat produknya. Nah, yang jadi masalah apa? Pada saat saya ingin mencetak produk, ya cuman ingin cetak sedikit saja produk kecil, ya otomatis kalau resin ya tetap mangkoknya ya harus penuh dengan cairan tadi. Ya, jadi ya bisa saja sia-sia ya, jadi banyak cairan yang saya gunakan. Walaupun resin ini nggak langsung sekali, nggak bisa dipakai lagi, nggak. Itu istilahnya kayak minyak goreng lah istilahnya. Kalau kita sudah pakai, masih bisa kita pakai, tapi nggak bisa dipakai terus-menerus. Ya. Ada batasannya, ada berapa kali sudah dipakai, lama-lama ya jadi nggak bagus lagi juga. Nah, kalau dengan menggunakan filamen dengan printer FDM, ini akan lebih baik karena kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Kita mau ingin cetak sedikit, ya filamen yang keluar juga cuma sedikit. Ya. Cuma harus dipikirkan juga filamen, ya filamen printer FDM ini atau bahannya, ini juga ada masa kadaluarsanya. Kalau kalian terlalu lama dan juga lembab ya di suhu ruangan yang terbuka, ya lama-lama dia jadi kadaluarsa juga. Kalau kadaluarsa itu ciri-cirinya mudah, kalau yang seperti ini masih agak bagus ya, kita bengkokkan, dia bentuknya sudah masih bengkok ya, masih bisa kita bengkokkan seperti ini. Tapi kalau yang sudah kadaluarsa atau jelek, dia langsung patah ya. Nah, itu juga jadi ada kelemahannya masing-masing. Cuma ini masih lebih bisa kita gunakan kalau kita mau ngeprint sedikit. Jadi yang saja seperti ini nih, ini cuma gulungan sedikit, tapi masih bisa saya gunakan untuk mencetak produk yang kecil. Jadi masih bisa saya gunakan dibandingkan resin untuk mencetak produk yang anggap saja saya cuma iseng saja yang mau bikin produk yang kecil, ya harus tetap airnya, cairannya harus tetap banyak resinnya. Tapi kalau dia dengan modal segini saja bisa buat produk yang kecil, jadi nggak perlu banyak-banyak filamen yang seperti ini, bekas-bekas seperti ini. Biasanya ini bekas ya, saya punya banyak filamen bekas, setelah saya pakai masih sisa sedikit, nah saya kumpulin, kadang-kadang masih saya bisa pakai ya. Nah, itu kelebihan dari printer FDM. Jadi kalau cuma iseng-iseng sedikit saja masih bisa digunakan, tapi kalau resin ya mangkoknya harus penuh biar
bisa nyetak produk, nggak bisa produknya kecil, airnya resinnya sedikit saja, nggak bisa, dia ada takaran minimalnya. Nah, jadi setelah saya memilih keputusan untuk menggunakan 3D printer, yang saya pilih adalah FDM. Nah, setelah saya memilih FDM, saya harus juga memilih printer mana yang bagus, ya. Di luar merek lah, saya nggak bahas merek. Sesuaikan dengan kebutuhan printer mana yang kalian butuhkan, karena ada ukurannya macam-macam. Ada yang 18 cm kali 18 cm, ada yang 23 cm kali 23 cm, dan masih banyak lagi ukuran-ukuran lainnya, ya. Ukuran ini menandakan objeknya maksimal berapa, ya. Seperti kayak gini. Nah, ini anggap saja alasnya bisa sampai setinggi apa produknya. Nah, kalau saya menggunakan pertama kali printer adalah KP3S Kingron. Nah, itu lebarnya 18, panjangnya 18. Jadi panjang dan lebar 18 cm, 18 cm, dan tingginya maksimal 18 cm. Jadi saya nggak bisa membuat produk yang melebihi 18 cm. Jadi pada saat saya praktek pun, saya nggak pernah sampai maksimal sampai 18 cm. Saya paling bikin objek itu paling tinggi 17 cm lah. Jadi masih ada sisa 1 cm. Begitu juga panjang lebarnya. Jadi nggak bisa buat terlalu lebih besar dari ukuran tadi. Jadi dilihat dulu ukuran yang mana yang mau digunakan. Yang pasti semakin lebar, semakin besar, bukan berarti semakin pasti enak, ya. Kalau hasilnya pasti bisa lebih besar lagi, ya. Kalau kita ambil yang ukuran 23 cm misalkan, maka ukuran produk kita yang bisa kita cetak bisa sampai 23 cm. Nah, tapi ada kelemahannya juga. Semakin kecil panjang kali lebarnya, maka istilahnya semakin datar, ya. Nyetak itu yang paling bagus adalah datar, alasnya benar-benar datar sekali, ya. Nah, datar seperti ini. Nah, tapi kalau semakin lebar ada kemungkinan dia kalau kita perhatikan agak cekung atau agak cembung. Karena semakin lebar, semakin harus kita ya anggap saja lantai itu semakin lebar atau triplek lah, semakin lebar ya semakin mudah cekung atau semakin mudah cembung. Karena kita harus mengatur yang nama istilahnya adalah leveling. Jadi leveling ini adalah dia mesin itu harus tahu di mana dasarnya, batas dasarnya. Jangan sampai terlalu ke atas. Kalau ke atas maka ya tintanya nggak sampai ke dasar. Anggap saja istilahnya layer pertamanya nggak kena, nggak nempel di layer pertama. Nggak mungkin buat produknya terbang gitu. Makanya harus ke tepat di dasarnya, baru dia buat. Jadi dari layer pertama baru buat lagi dan seterusnya sampai ke layer ke atas. Nah, jadi pertimbangan saya, makanya saya pilih yang kecil terlebih dahulu. Makanya saya ambil yang Kingron KP3S. Berhubung juga dari harganya, waktu itu saya belinya sekitaran 2 jutaan dibandingkan dengan printer-printer yang kualitasnya yang lebih besar. Itu harganya ada yang selisih sekitar 500.000 atau bahkan jutaan lah, ada banyak, ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan dulu, kalian mau buat yang mana. Tapi balik lagi ada tantangannya sendiri, mau yang kecil ataupun yang besar. Tapi kalau saya merekomendasikan, kalau mau coba-coba, hanya mau coba-coba saja, nggak terlalu apa ya, anggap aja seperti hobi lah. Saya lebih menyarankan ya gunakan yang kecil saja dulu, karena lebih enak pengaturannya, tidak sulit menggunakan yang lebih lebar. Karena lebih lebar kita harus levelingnya lebih sulit, tapi ada fasilitasnya juga. Leveling untuk mengatur yang tadi, ya, mengatur leveling ini, leveling ini ada auto levelingnya. Jadi kalau auto leveling itu kayak mesinnya ya sudah tahu lokasinya itu di mana, tapi ya harganya lebih mahal lagi. Kalau saya ya karena budgetnya cuma 2 jutaan, saya beli Kingron KP3S, ya itu nggak ada auto levelingnya. Makanya saya atur levelingnya manual. Karena ya waktu itu kan saya cuma coba-coba saja.
Makanya kalau mau coba-coba harga murah, ya jangan harap ada auto levelingnya, kecuali ada nambah spare partnya ya. Nah, makanya kalau bingung tetap terkait apa itu leveling, eh, cek saja video saya dengan unboxing KP3S tadi, karena ada contoh saya mengatur levelingnya. Lalu berikutnya, pertimbangan saya adalah memilih bahan filamennya. Nah, filamennya ini, ya ini contoh filamennya, gulungan. Kalau beli printer biasanya dapat gratis mungkin sekitaran 10 meter ya, panjangnya 10 meter gratis. Tapi ada juga yang saya kurang tahu, kalau merek lain mungkin ada yang nggak ada atau gimana, kurang tahu juga. Tapi kalau saya sih langsung beli yang gulungan 1 kilo, ukuran 1 kilo. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga merek apa yang mau kita gunakan. Saya sudah beberapa coba ya, ada merek CC3, ada juga Elego, ada Sunlu, ada apa lagi, ada Esan. Kalau yang paling bagus menurut saya sih Esan, diantara yang keempat yang sudah saya gunakan tadi ya. Di bawah Esan ada Sunlu, itu menurut saya ya, bisa saja beda, setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau Elego sama CC3 agak kurang rekomendasi, tapi hasilnya juga bagus. Tapi mungkin akan kita bahas efeknya ya. Kalau menurut saya sih agak kurang bagus di mesin saya, tapi nggak tahu kalau pengalaman orang lain. Makanya saya lebih suka pakai Esan ataupun juga pakai Sunlu. Nah, itu beberapa merek filamen. Nah, bahannya juga ada yang harus dipertimbangkan. Yang mau kalian cetak itu apa? Apakah barang biasa atau barang yang ingin mengkilat ya? Ada juga yang bahan apa, fleksibel ya. Kalau untuk pemula, saya pertama kali nyoba itu sampai sekarang masih saya baru menggunakan satu bahan, yaitu Plus ya. Jadi saya pada saat saya beli printer, saya langsung beli bahannya Plus karena itu yang paling mudah digunakan. Nah, jadi pertimbangan saya pertama menggunakan FDM, yang kedua saya menggunakan filamen Plus yang paling simple karena settingannya nggak perlu capek, saya setting lagi sudah ada di programnya. Nah, berikutnya selain yang perlu dipersiapkan adalah tadi printernya mau merek apa terserah, ukurannya apa sesuaikan. Lalu bahannya saya rekomendasikan Plus untuk pemula. Lalu yang perlu kita persiapkan adalah programnya. Program yang kalian butuhkan minimal adalah program untuk membuat G-code-nya ya, G-code-nya. Jadi untuk memasukkan ke dalam printernya. Nah, kalau saya itu menggunakan program yang gratis, namanya programnya Ultimate Cura. Jadi itu program gratis, bisa saya download, sisa kalian cari saja di internet, kalian download. Nah, kalian juga harus memahami banyak sekali fitur Cura ini. Nah, karena saya waktu itu masih awal, ya saya tinggal ikutin settingannya saja. Karena di situ di program itu ada pilihannya bahan apa yang kita gunakan. Tinggal kita klik Plus, sudah selesai. Semuanya sudah ada settingan untuk Plus kondisi normalnya. Dan juga bisa memilih printernya, printer apa yang sesuai dengan yang mau kalian gunakan. Jadi di program itu kita masukkan filenya, lalu barulah kita masukkan ke printernya menggunakan micro SD. Ada juga kalau sekarang sudah menggunakan USB saja. Jadi ada beberapa macam ya. Nah, yang pasti kalian nggak bisa langsung ngeprint saja ya, pelajari juga program Ultimate Cura-nya. Nah, dulu pada saat awal saya hanya menggunakan Ultimate Cura karena saya mengambil objeknya itu download di internet, cari yang gratisan lah istilahnya ya. Baru nyoba-nyoba masukin programnya masukkan objeknya di Cura, saya download programnya, saya download filenya, lalu saya masukin ke Cura, sesuaikan dengan printer saya, dijadikanlah file STL. Ya, jadi istilahnya file itu di-convert jadi file yang saya download adalah file STL-nya. Saya masukkan ke program Cura, jadi Cura-nya akan membuat file baru, belakangnya G-code.
ya, G-code, lalu dimasukkan ke micro SD-nya saya colok di printernya. Nah, barulah printernya akan membacanya dan jalan sesuai dengan G-code yang sudah dibuat oleh Cura-nya. Jadi butuh program Cura tadi. Nah, itu setelah beberapa lama saya ingin lebih memahami, saya ingin membuat desain sendiri. Disitulah saya belajar program-program lain. Disitulah saya kenal ada banyak program rupanya dalam mendesain 3D tadi, ya. Yang pernah saya coba ada Google Sketch, tapi saya hanya coba sebentar karena saya kalau menggunakan program Google Sketch ini berbasis internet. Jadi permasalahannya adalah kalau internet kita lemot, nggak bisa kita pakai, ya. Saya nge-lag istilahnya. Nah, makanya saya kesulitan karena internet saya juga terbatas, ya. Lalu program lain ada yang berbayar, nggak saya coba juga ya karena saya berbayar, ya. Saya baru nyoba-nyoba, ya untuk apa berbayar, kita cari yang gratisan aja, ya. Nah, pada saat yang gratisan saya ketemu program FreeCAD. Nah, ini ada program gratis di-download, ya, di website resminya. Kalau bagaimana cara belajar FreeCAD itu sudah ada videonya sendiri di channel saya, bisa disimak, ya, untuk belajar kalau ingin mencoba belajar. Jadi dari program ini, kalau saya sendiri programnya menggunakan FreeCAD untuk mendesain. Setelah mendesain tadi objeknya sudah jadi, program FreeCAD ini akan membuat file bentuknya STL, ya. File STL tadi akan diupload di Ultimate Cura. Di Ultimate Cura ini nanti kita klik, anggap saja, ya, kita slice istilahnya. Setelah kita slice, dia akan menghasilkan file baru G-code. Nah, G-code ini dimasukkan ke micro SD atau USB yang akan kita colok di printernya. Barulah printernya bisa jalan. Jadi printer 3D printer ini nggak tiba-tiba langsung bisa jalan sesuai kehendak kita, ya. Kita harus buat dulu. Kalau mau buat desainnya ada programnya. Kalau mau membuat program yang bisa dibaca oleh komputernya, ya ada programnya lagi, ya. Minimal ya 2 program tadi, program desain sama program untuk mengkonvert file desain tadi menjadi program G-code agar bisa dibaca 3D printer. Jadi sampai sini untuk sharing saya dalam memilih printer mana yang mau saya pilih sebagai pemula. Jadi kita simpulkan, saya memilih printer FDM karena lebih mudah, walaupun tidak lebih detail dibandingkan resin, jauh, ya. Resin detailnya lebih bagus, tetapi FDM sangat bagus untuk pemula karena ya dia tidak perlu upaya yang lebih keras dibandingkan resin. Soalnya kalau resin kan kembali lagi harus pakai sarung tangan, harus kita bersihkan, harus telaten lah istilahnya. Tapi kalau FDM tidak perlu sampai sedetail itu dalam melakukan objeknya. Kita tinggal print objeknya sudah selesai, bisa langsung kita sentuh, bisa langsung kita pajang, nggak perlu repot lagi, ya. Tapi balik lagi, jangan berharap sedetail resin, pasti kalah, ya, dengan resin. Lalu dari bahan yang saya menggunakan Plus karena itu yang umum, yang paling sering digunakan orang, terutama untuk yang pemula masih nyoba-nyoba. Dan program yang digunakan ada banyak sebenarnya, tapi kalau saya sendiri ya menggunakan 2 program saja, yaitu ada FreeCAD sama Ultimate Cura. Sisanya masih banyak program-program yang bisa kalian explore, ya. Itu saja video ini, semoga bermanfaat.